Need for Speed. Doing some homework on this kid Toby Marshall from Mount Kisco. Toby just kind of fell through the cracks. Him and his dad, man, they campaign like champions. You want to fly with the Eagles? You need. Ceritakan tentang seorang anak muda yatim piatu yang mahir dan sangat ahli dalam skill mekaniknya. Dia bernama Watobi alias Toby Marshall. Saat ini dia bekerja sebagai montir di bengkel warisan ayahnya yang belum lama ini meninggal dunia. Dan katanya, dulu ayahnya seorang pembalap liar yang hebat. Toby's been running again and running fast. Di bengkel itu Toby dibantu rekan-rekannya yang juga sangat ahli di bidangnya masing-masing. Dia adalah Finn, Benny yang selalu ingin dipanggil Maverick, Josie Callum, dan Pete. Dia anak orang kaya yang bergaul di circle Toby. Dan mereka saat itu sedang mempersiapkan balapan yang akan dilakukan malam ini. You want to make up your mind? What is it? 2, 3, or 4? Give me 4 clicks of compression. Seperti pepatah mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ternyata Toby juga pembalap liar yang hebat di daerahnya di Mount Kisco. Diketahui malam itu mereka berkumpul di tempat drive-in atau tempat parkir mobil sambil nonton bioskop. Dari kehebatan Toby yang merajai dunia balap liar di sana, akhirnya cerita dan kabar burung dari mulut ke mulut kian menyebar, hingga sampai kepada seseorang yang bernama Monarch. Dia adalah pendiri event balap liar rahasia bernama De Leon, yang merupakan kasta tertinggi di kalangan balap liar. Let me explain to all you people out there how this works one more time. Shut up! Listen to me! Have you ever even driven a race car? It's my race. It's the De Leon. Tapi kehebatan Toby tersaingi oleh orang yang bernama Dino, seorang pembalap liar yang juga hebat, walaupun mereka nggak pernah terlibat balapan secara langsung. Dino punya pacar bernama Anita yang ternyata adalah saudara kandung dari Pete, sahabat Toby tadi. Walaupun kelihatannya Toby juga naksir, tapi mungkin karena dia ngerasa kumagok alias canggung, jadi ya nggak berani. Hi, Toby. Anita. Thank you for watching out for Pete. Did you get my flowers? Yeah. I'm really sorry to hear about your dad. Dan ternyata di malam itu juga mereka akan melakukan balapan liar dengan 5 peserta lain dengan taruhan sebesar $5.000. Hal itu dia lakukan demi mencicil setoran tiap bulan dari jeratan hutang bank yang ditinggalkan mendiang ayahnya. Uniknya Benny, teman setim Toby, punya kelebihan, yaitu dia mahir dalam menyadap gelombang radio polisi dan punya jaringan luas dengan aparat. Dia punya akses untuk dapat menerbangkan pesawat terbang jenis Cessna untuk membantu Toby dalam navigasi. Call me Maverick, or I will kamikaze this into your nuts. I took an Apache for a joyride, okay? That's all I said. Dan setelah semua peserta yang menggunakan mobil-mobil klasik muscle car telah bersiap di garis startnya dengan tanda bunyi klakson kereta api, maka balapan pun dimulai. Toby yang menggunakan mobil Ford Grand Torino 1969 itu gaspol dengan sangat tangguh. Sementara Pete rekannya kelihatannya hanya menjadi pembalap bayangan aja untuk membantu Toby. That guy's grocery cart. Setelah kemenangan itu, mereka merayakannya di bengkel milik Toby yang sederhana itu. Gak lama kemudian datanglah Dino dengan segala keangkuhan dan kesombongannya. Dan ternyata dia datang ke sana untuk meminta Toby merakit kembali mesin mobil Ford Mustang seri Carroll Shelby untuk diremajakan kembali. Nice driving. After 10 years, you want to just pick up some locker room fight. You, lost, you know? I mean. I have a very special car that needs to be finished. I still haven't seen work as good as yours. It's the one Ford and Carroll Shelby were building when Carroll died. What kind of car are we talking about? Ford Mustang.
Mobil itu diperkirakan punya nilai jual minimal 2 juta dolar, dan kemudian Dino menjanjikan imbalan 25% dari harga penjualan kepada Toby. Walaupun awalnya semua teman Toby menolak karena mereka punya kenangan buruk dengan Dino, tapi akhirnya mereka berhasil merepair mobil Mustang itu untuk dipamerkan dan dijual. Trying to get her back or something? Do it another way, homie. Have you lost your mind? I'm behind on. Really, Anita? Tanpa disangka datanglah seorang wanita cantik yang tertarik dengan mobil itu. Dia bernama Julia, walaupun terlihat newbie dalam dunia otomotif, tapi siapa sangka dia tahu betul soal mesin. Diketahui Julia disuruh majikannya yang bernama This Ingram. isn't the kind of car you can just go to the mall and buy. 5.8 litre aluminium block, Sure. SVT supercharger and racing headers. Kemudian Julia membuat sebuah challenge kepada Toby dan Dino bahwa jika benar mobil itu bisa melaju dengan kecepatan maksimal 370 km per jam, maka dia akan mempertimbangkan tawaran harga 3 juta dolar yang ditawarkan oleh Dino. Keesokan harinya Toby langsung membuat pembuktian di sebuah sirkuit. Toby yakin mesin Mustang rakitannya itu bisa tembus kecepatan maksimal yang diinginkan. Dan berhasil. Akhirnya Mr. Ingram setuju dengan harga final 2,7 juta dolar. Mantap. Cost me $3 million. That's the price. Well, some driving, son. 2.7. Hey. Dino yang ngerasa tersinggung karena perkataan Pete yang bilang bahwa Toby lah pembalap terbaik dan mengalahkan pamornya, berniat menantang Toby balapan dengan mempertaruhkan komisi dari penjualan tadi. You know, I'm just about done with you. Hey, back off, Dino. Kemudian Dino mengajak Toby dan Pete ke sebuah tempat yang katanya itu adalah rumah milik pamannya, seorang konglomerat edun kolektor mobil. Walaupun semua mobil itu ilegal, tapi kita lihat apa yang ada di dalam garasinya. Don't worry, he's in Monaco. Di dalam garasinya itu ternyata terdapat 3 buah mobil Koenigsegg Agera R. Semuanya identik, cuma beda warna doang. Dan Pete yang ngerasa tertantang karena perkataan Dino memutuskan untuk ikut balapan bersama mereka. Demi sebuah pembuktian siapa yang terbaik di antara mereka. Dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Disepakati bahwa garis finishnya adalah di jembatan 684. Balap liar di jalan umum menggunakan supercar itu berlangsung dengan sangat seru. Hingga saat mereka hendak memasuki garis finish, Dino yang dari tadi ngerasa dihalang-halangi tanpa diduga melakukan sabotase dengan menabrak mobil Pete sampai dia terguling hebat dan terjatuh ke bawah jembatan. Those who war against you, behold, all those who are incensed against you shall be ashamed. Pete akhirnya meninggal dunia, tapi saat itu Dino kabur dan mengkambing hitamkan Toby sebagai pelaku utama. Karena Dino berhasil menghapus jejak seolah-olah dia nggak ikut balapan saat itu. Karena kejadian itu Toby dipenjara selama 2 tahun, dan karena itulah dendam kesumat yang membara itu dimulai. They're lying. Dino was
Right behind him, he tapped his back bumper. You're the only one that can place Dino at the scene. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, Toby saat itu menghubungi Mr. Ingram untuk membuat kesepakatan, yaitu meminjam mobil Mustang yang dirakitnya dulu untuk dipakai balapan di ajang De Leon, dengan menjanjikan setengah keuntungan dari hadiahnya. Dan di hari itu dia bebas dari penjara. Bill Ingram speaking. Mr. Ingram, Toby Marshall, I need to borrow your Mustang to race De Leon. I'll think about it. Dengan dijemput oleh Benny, Toby menuju ke bengkelnya yang udah disita. Mereka juga menghubungi sahabat-sahabat lamanya untuk kembali bergabung. Apalagi mereka tahu bahwa saat itu Toby berniat mengikuti ajang balapan De Leon. Gak lama kemudian datanglah Julia dengan mobil Mustang milik Mr. Ingram, yang akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Hey, thanks for dropping it off. Tapi Julia akan ikut bareng Toby dengan alasan untuk menjaga mobil majikannya. Ya mungkin takut dicuri gitu. You're not going anywhere. We better get going. Toby langsung gaspol menuju California tempat diselenggarakannya De Leon. Walaupun gak punya undangan resmi, tapi Toby yakin Monarch akan tertarik mengajaknya saat tahu dia menggunakan mobil Mustang itu. Mereka butuh waktu 2 hari untuk sampai ke California, dan di tengah perjalanan yang panjang itu Toby dan Benny merencanakan sesuatu untuk mengendarai mobilnya dengan cara barbar. Tujuannya agar Julia ngerasa parno dan minta diturunkan di tengah jalan, tapi rencana itu nggak berhasil. Just wanted to give you a heads up, tell you about a little stop and go travel. Looks like a scene out of Speed, Complete maniac in order to scare me out of the car is not going to work. Go round and fly. Hampir seharian Toby nyetir dan di malam itu Joe datang bergabung. Mereka berencana untuk menjemput Vin yang kabarnya udah kerja sebagai orang kantoran yang bersih. Dan kelihatannya sih enak banget. Sementara itu di tempat lain Dino terlihat lagi bertemu dengan seorang investor untuk meminta modal senilai $5 juta. Tapi sepertinya dia berniat untuk menipu investor itu. What's the real commitment? $5 million. Keesokan harinya Toby dan Joe sampai di kantor tempat kerja Vin. Kemudian Joe menyuruh Vin untuk melihat sebuah kejutan di luar. Just go to the window. Quit being a little bitch. Stop calling me, okay? We've already had this conversation. Dan Vin saat itu langsung memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dengan cara yang sangat ekstrim. Casual Friday. In pursuit, modified Ford Mustang. Have a nice day, you miserable bastards. We gotta go, let's go. You missed me, didn't you? No. Toby merencanakan suatu aksi edun dengan polisi kemudian merekamnya. Dan video itu berhasil dikirim kepada Monarch sebagai syarat pertama untuk bisa jadi kandidat peserta De Leon. Walaupun saat itu Benny meminjam helikopter temannya yang bekerja di stasiun berita. Standing by. A reminder, the Motown Marathon races through town. Bum bum. Looking good, Beth. What a really ignorant thing to say. God, are you ignorant? Bum 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 bum. Commercial! Hey, I got eyes on the silver Mustang. I'm in pursuit, westbound jump. This is gonna sound insane. Spread your wings, beauty! Tim Toby sudah lengkap dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke California yang masih sangat jauh juga penuh dengan rintangan. Karena saat itu Toby dan Julia dinyatakan sebagai buronan polisi atas kelakuan barbarnya tadi. Dan gak jarang mereka melakukan aksi-aksi epik untuk melancarkan perjalanannya. Dari mulai mengisi bensin di jalan tol sampai mereka berhasil mengecoh dan mengelabui lacakan polisi. What are you doing? Helping?
Karena rekaman video tadi, Monarch akhirnya menerima Toby sebagai peserta De Leon dan merasa sangat senang karena balapan akan menjadi sangat menarik dengan adanya Toby. That Ford and Shelby were building. I'm looking at footage of a car that's supposed. I'm looking at something that I can't quite believe. I mean, my inbox. Tapi Dino yang ngerasa kepanasan akan hal itu membuka sayembara kepada siapapun yang mampu menghentikan Toby dalam perjalanannya dengan imbalan Lamborghini Elemento miliknya. I'm willing to give up my Elemento to anyone that puts a stop to Toby Marshall. Oh man, Christmas came early, Wingnut. Kemudian Julia mencoba bicara kepada Monarch bahwa Toby nggak bersalah atas kematian Pete karena sebenarnya Dino lah pelakunya. This is the blonde female sitting right next to Toby Marshall. There were 3 cars in the race the day that Pete died, that's the fact. Hey, we got a girl with a fake British accent. He paid the debts. Why would he risk it? Man, I can feel love and vengeance. Toby Marshall, welcome to the De Leon. Dan itu membuat Anita yang selama ini benci kepada Toby penasaran. Kemudian saat itu akhirnya dia percaya bahwa Toby emang gak bersalah. Sesuai informasi, walaupun gak ada satu orang pun yang tahu keberadaannya, Monarch adalah seorang mantan pembalap liar yang memutuskan pensiun. Dia menciptakan De Leon atas obsesinya, karena dia adalah keturunan keluarga kaya dari silsilah konglomerat revolusi industri. Born to run, baby. Born to run. Ketika merasa aman, Toby dan Julia hendak menepi di pom bensin. Tiba-tiba seorang polisi lokal mengetahui keberadaan mereka. Dan kemudian... Excuse me, miss. Can I ask you a few questions? Stop! Toby, he's following me. I know. Mereka berhasil lolos, lalu Toby yang kelelahan karena menyetir selama sehari semalam tanpa henti, menyuruh Julia untuk mengambil alih kemudi. Good. Tapi tiba-tiba di pagi harinya saat mulai memasuki Utah, mereka diserang oleh sekelompok orang gak dikenal, yang ternyata itu adalah orang suruhan Dino. Aduh. That was on purpose. Thanks to Dino's bounty. Julia yang menyetir berusaha keras menghindari para penjahat itu. Kemudian tiba-tiba datanglah Benny, yang kali ini menggunakan heli Apache yang berhasil dia pinjam dari temannya seorang militer Amerika. Wow. Shoot that tires, bud. Don't kill him. Don't let up! This is not what we discussed. Sir, will you relax? Benny! Just breathe! Breathe! Mereka berhasil selamat dan berkumpul di Bonneville, kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju California. Tapi sayangnya Benny dipenjara gara-gara menyalahgunakan heli Apache punya militer Amerika. It's like I'm gonna go away for a while, y'all, but Benny always comes back. Godspeed, boys. Godspeed. Turn that bird to base immediately. Monarch yang saat itu menutup pendaftaran peserta De Leon menghubungi Toby lewat pesan untuk daftar ulang di sebuah tempat di San Francisco. Dan setelah sampai di sana secara mengejutkan, Toby bertemu dengan Dino. Julia berusaha menenangkan Toby yang kelihatannya penuh dengan amarah untuk bisa tenang karena besok dia akan melakukan balapan penting. Hingga saat mereka hendak keluar dari tempat itu, tiba-tiba You need to forget about it. You need to let it go. anak buah Dino berhasil menabrak mereka hingga mobil Mustangnya hancur, menyebabkan Julia terluka parah dan berkat bantuan Joe dan Finn, akhirnya Julia berhasil dibawa ke rumah sakit. Joe, hey! We need your help! Go. Take care of her. Come on, we gotta go.
Toby merasa sangat bingung karena balapan akan dilaksanakan besok, sementara mobil andalannya hancur dan gak mungkin bisa dipakai lagi. Tapi kemudian Toby menghubungi Anita untuk bisa menemuinya. Saat Toby minta bantuannya untuk menyediakan sebuah mobil, Anita yang rasa bersalah menebusnya dengan membantu Toby mencuri mobil di garasi Dino. Dan yaps, di sana terdapat Koenigsegg Agera R warna merah yang dipakai Dino saat menabrak Pete tempo hari. Mantap! Kemudian Toby menyempatkan diri menjenguk Julia di rumah sakit dan diketahui saat itu mereka kelihatannya resmi pacaran. Dan akhirnya keesokan harinya sampailah semua pada perlombaan balap De Leon. Kelima peserta termasuk Dino udah siap di garis start. Dan Toby yang saat itu tiba-tiba datang menggunakan mobil milik Dino yang merupakan barang bukti penting untuk bisa menjebloskannya ke penjara. Well, the little tart was right. You like the car I brought? Because I know the cops will. Atas ancaman itu Dino nggak bisa apa-apa dan membiarkan Toby untuk memakai mobil itu. Dan balapan pun dimulai. Keenam peserta saat itu yaitu Johnny V dengan mobil GTS Pano, Gooch dengan mobil Ceylon S7, Texas Mike dengan McLaren P1, English Paul dengan Bugatti Veyron. Kemudian Dino dengan Lamborghini Elemento dan Toby dengan Koenigsegg Agera R-nya. Tancap gas habis-habisan demi sebuah kemenangan. Dan demi hadiah semua mobil peserta yang akan menjadi milik juaranya. Do you have an iPad I can borrow? Is it possible to get a laptop? Sure, I do read that. Tapi di tengah balapan yang super edun itu ternyata polisi lokal mengetahui kegiatan ilegal itu. Kemudian polisi berusaha menangkap semua peserta hingga satu persatu tumbang menyisakan Toby dan Dino. Let's try the rolling block instead. 18-4, Roger. Gooch in the Ceylon has been totally. Hingga di ujung lintasan saat hendak mencapai garis finish, si jangkar kehe Dino yang emang licik mencoba berbuat curang. Namun ternyata Don't do it, brother. Toby berhasil menghindari aksi licik Dino dan dia mengalami kecelakaan hebat bersama Lamborghini-nya. Mate kau Dino, cemacem kau. That's my boy. That's my dude. That's why he's racing. Hey guys, Toby's the last man standing. He's the one that... Tapi Toby yang emang dasar lakon sejati malah membantunya untuk keluar dari mobil yang terbakar itu. Hingga Dino selamat dari maut. What are you doing? What are you doing? Why are you stopping? Wait! Wait! This is for Pete. Kemudian polisi yang emang masih terus ngejar akhirnya berhasil menangkap Toby tepat di garis finish De Leon. I'm hearing over the scanners that the Koenigsegg He belonged to Dino, and that's the missing evidence that killed Pete. Singkat cerita, Toby kembali keluar dari penjara setelah sekian lama mendekam atas dakwaan balapan liar di jalan umum. Kemudian dia dijemput oleh Julia yang saat itu memakai mobil Ford Mustang warna merah. Kemudian Vin dan Joe mengajak mereka menjemput Benny karena dia mendapat keringanan hukum gara-gara berkelakuan baik dengan melatih semua penghuni lapas untuk belajar senam kebugaran juga ngedance. Dan akhirnya Get it, bro! Number one, don't even call me Maverick no more. Call me Benny the Champ.